Tuan rumah pertemuan tahunan IMF World Bank Group 2018 berkesempatan meraup berbagai keuntungan baik langsung maupun tidak, jangka panjang maupun jangka pendek. Lalu apa saja keuntungan itu? Telah bergabung bersama kami di studio Bapak Anton Gunawan, Kepala Ekonom Bank Mandiri. Pak Anton, tadi sudah ada sedikit tuh penjelasan bahwa kita sebagai tuan rumah bisa meraup banyak keuntungan begitu dengan adanya perhelatan ini. Tapi sebetulnya acara ini kan sudah digagas sejak 2014 lalu ketika pemerintah mengajukan diri, membuat proposal, lalu ada proses bidding 7 bulan, ada juga proses lobby negara-negara anggota. Benar. Dan sejumlah anggaran yang kita keluarkan multi years begitu, artinya kan 4 tahun ada anggaran, ada keringat, pemikiran begitu. Apakah dengan angka-angka yang sudah dipaparkan tadi itu terbayar semua? Harusnya iya, dan tentunya sebagai sebagai peluang. Kita lihat sebagai peluang untuk mendapatkan beberapa manfaat yang bukan direct ada pasti, terutama sekali di Bali dan sekitarnya. Tetapi yang indirect, yang berikutnya akan bisa kita peroleh, dan kalau kita bisa memanfaatkan peluang-peluang tersebut, dimulai dari meeting di Bali nanti. Dengan berbagai macam isu-isu yang bisa kita ajukan, termasuk juga adanya forum yang akan dilakukan untuk memberikan peluang buat investor masuk, untuk membiayai infrastruktur yang kita tahu bahwa pembiayaannya tidak bisa hanya dari dalam negeri, tetapi juga termasuk dari luar negeri. Dan infrastrukturnya dibutuhkan untuk pembangunan Indonesia. Jadi kedepannya itu satu isu yang bisa menjadi kita harus manfaatkan. Kedua, tentunya kita sebagai sektor services internasional kita di dalam balance of payments atau neraca pembayaran itu kelihatan sekali selalu negatif. Dan salah satu daya dorong yang bisa kita harapkan untuk memperbaiki negatifnya ini adalah sektor pariwisata, bukan hanya pariwisata dalam arti tourism dengan keindahan alam, tetapi MICE. MICE untuk meeting dan convention dan sebagainya, itu menjadi satu bagian yang cukup besar sebenarnya kalau dimanfaatkan peluangnya buat Indonesia kembangan ke depannya. Ini adalah salah satu test case dari beberapa kemungkinan test case yang ada bahwa kita mampu menyelenggarakan ini. Artinya dan bagus bisa juga untuk sektor jasa kita ya? Pasti. Belum lagi kalau kita bicarakan misalkan sektor telekomunikasi. Dalam era globalisasi internet dan sebagainya, itu tentunya menjadi sangat penting dan sangat berkembang, dan itu akan sangat mempengaruhi sektor-sektor telekomunikasi. Plus untuk masyarakat yang terutama sekarang ini di sana, di Bali, tentunya adalah UMKM menjadi salah satu bagian yang penting juga untuk bisa dimanfaatkan, diperkenalkan, dan barang-barang yang bisa dijual kepada mereka. Jadi banyak sebenarnya manfaat yang baik yang langsung, tadi dikatakan dalam bentuk moneter, uang, tetapi ada yang manfaat yang tidak langsung juga. Termasuk bagaimana kita mengangkat isu tentang kerentanan dari beberapa isu development, pembangunan ekonomi, pembangunan manusia, human capital. Kita tahu kita ini menghadapi masalah stunting yang cukup besar dan sangat penting untuk generasi Indonesia ke depannya. Nah, ini yang kita mengangkat untuk menyadarkan dunia juga bahwa Indonesia ada masalah ini, dan kita perlu untuk mendorong supaya sama-sama kita menghilangkan atau mengurangi masalah ini. Karena berkaitan dengan human capital ke depannya. Belum lagi faktor-faktor yang akan jadi isu yang akan dibahas, banyak lagi tentunya. Termasuk masa depannya, future of works, technological disruption, yang intangible, yang mungkin tidak bisa kita ukur dalam bentuk uang sekarang. Tapi tentunya ini sangat tergantung dari bagaimana kita bisa memanfaatkan untuk mendapatkan peluang-peluang
untuk memanfaatkan peluang-peluang ini. Nah, tadi Bapak sudah menyebut soal investasi nih. Pak, kalau di media sosial sekarang tengah beredar foto 20 tahun lalu Pak Michael Kamdesus, Managing Director dari IMF ketika itu yang tengah memandangi Presiden Soeharto menandatangani. Apakah artinya investasi yang akan masuk ini bentuknya bentuk utang dari IMF gitu? Kita akan diskusikan itu di segmen berikut. Saya harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Kembali menyaksikan special report IMF World Bank Group Annual Meeting 2018. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan. Saya sudah ditemani dengan Bapak Anton Gunawan di sini, Kepala Ekonom Bank Mandiri. Pak Anton, tadi kita berbicara soal investasi yang diharapkan akan bisa masuk banyak begitu dengan adanya perhelatan ini. Namun apakah investasi ini bisa diterjemahkan sebagai utang yang dikucurkan lagi oleh IMF? Karena seperti tadi sudah saya sebutkan bahwa di media sosial beredar nih foto Michael Kamdesus yang 20 tahun lalu gitu. Sekarang datang lagi managing directornya IMF kan, Christine Lagarde, lalu melihat kondisi kita seperti dolar yang semakin perkasa begitu, kita kurang kuat menghadapi itu, lalu juga dolar yang utang yang jadi sorotan. Apakah kondisi kita ini memang sudah sedemikian rupa sehingga layak begitu meminta tambahan atau meminta utang kepada IMF? Ini satu yang mesti dipahami sebenarnya. IMF itu tidak memberikan hutang dalam rangka untuk pembangunan. Yang melakukan itu adalah Bank Dunia. Itu satu catatan pentingnya. Kalaupun IMF memberikan hutang, itu di dalam kerangka memperbaiki ekonomi yang rusak atau dalam keadaan krisis seperti Argentina yang dilakukan, seperti kita di tahun 98 dulu ya, 97 98 yang kemudian akhirnya mengundang IMF untuk masuk. Nah, kita cenderung untuk bukan itu yang disasarannya. Sebenarnya kalaupun memang ada utang dari Bank Dunia misalkan, itu tentunya diharapkan akan bisa disasarkan kepada isu-isu yang sangat penting untuk kepentingan Indonesia, yang cukup bisa lebih relevan lah ya, isu yang seperti tadi saya bilang stunting misalkan, itu sangat kita butuhkan misalkan soal itu, tapi bukan dalam kaitan dengan IMF. Kalaupun memang nantinya bukan fokus IMF-nya, tetapi di dalam kaitan dengan keadaan ekonomi dunia dan tekanan terhadap sektor keuangan yang mungkin katanya di beberapa tempat akan bisa krisis, salah satu untuk mempertahankan diri adalah kerjasama baik bilateral ataupun multilateral melalui IMF atau bukan, adalah untuk memperkuat bantuan saling meminjamkan pada saat dibutuhkan untuk situasi di mana misalkan rupiah sangat-sangat tertekan sehingga akan bisa kolaps. Itu yang mungkin di arrangement semacam sebelum terjadi. Paling-paling yang bisa dibicarakan lebih ke arah sana gitu ya, untuk dalam kaitan dengan IMF. Tapi bukan utang. Tidak ya, tidak seperti itu ya. Dan kondisi kita pun jauh gitu lebih baik begitu dari 20 tahun lalu, sisi jauh itunya sekali. Dan bukan memang kita memang untuk, ini bukan forum untuk minta utang juga. Tanpa ini pun kita memang akan siapapun gitu ya. Kalau memang dalam krisis, negaranya krisis, Argentina contoh yang paling dekat lah. Itu dia nggak menegarakan juga bisa meminta utang gitu untuk bantuan dalam program restrukturisasinya mereka gitu loh. Nah, terkait isu-isu yang bisa kita dorong begitu untuk semakin memaksimalkan keuntungan dari perhelatan ini, isu apa saja Pak Anton? Satu isu tentunya kita nggak bisa terlepas dari situasi global gitu kan ya. Ada global dan ada kepentingan juga di dalam negeri, domestik. Kita harus memasukkan dan menyatukan dua hal yang beririsan tadi. Yang global tentunya kalau kita perhatikan ada tekanan masih makin meningkatnya proteksionisme dan terutama sekali ini dilakukan oleh beberapa negara-negara maju yang dampak negatifnya itu banyak terlihat di negara-negara sedang berkembang. Itu selalu seperti itu gitu ya. Termasuk juga yang harus kita angkat dalam hal ini, mungkin mudah-mudahan akan bisa kita tembus juga nantinya di dalam meeting itu, adalah terkait dengan salah satu komoditi penting kita dari Eropa dapat tantangan, yaitu CPO.
yang dibumbui sebenarnya di latar belakangi seolah-olah soal sustainable development, tetapi di belakang itu adalah sebenarnya protectionism, ada persaingan dagang. Nah ini yang harus bisa kita jelaskan dengan gamblang bahwa bukan masalah sustainable development, perusakan hutan dan sebagainya, bukan masalah yang lain, tetapi ini yang kita harus sajikan. Jadi global situasinya, proteksionisme yang terjadi harus kita lawan secara lebih kuat dengan lebih